Shalom saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas satu seri pelajaran dari Alkitab tentang Sabat di dalam Alkitab. Dan untuk seri yang pertama atau pelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang Sabat di Eden. Nah, untuk mengawali pembahasan ini kita akan pergi tentu ke kitab Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Nah, sebagai review saja, Kejadian pasal 1 adalah pasal yang membahas tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Kalau saudara perhatikan kisah penciptaan, semua yang ada di dalam kisah penciptaan ini adalah menyangkut Allah. Allah yang bekerja, Allah yang mencipta, segala sesuatu dilakukan oleh Allah, dan manusia tidak melakukan apa-apa. Dan setelah 6 hari Allah mencipta, Allah berhenti pada hari yang ke-7. Hal ini sangat penting oleh sebab nanti pada pembahasan yang selanjutnya kita akan dapat menjawab pertanyaan mengapa dalam hari yang ke-7 tidak ada pernyataan tentang petang dan pagi. Ini juga akan menjawab mengapa kita tidak mendapatkan perintah dari Allah kepada Adam dan Hawa untuk memelihara hari Sabat. Nah, sekarang mari kita pergi ke Kejadian pasal 2. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, kitab Kejadian pasal 2. Firman Allah berkata demikian: demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas 4 kata kerja yang penting yang semuanya dihubungkan dengan Allah. Yaitu yang pertama, Allah menyelesaikan atau God ended. Yang kedua adalah Allah berhenti atau God rested. Yang ketiga adalah Allah memberkati atau God blessed. Dan yang terakhir Allah menguduskan atau God sanctified. Nah, kita mulai dengan kata kerja yang pertama, yaitu Allah menyelesaikan. Mari kita baca kembali ayat 1 kitab Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, meski ayat ini menyebutkan bahwa pekerjaan penciptaan telah selesai pada hari ke-6 dan Allah menyebutnya sungguh amat baik, Kejadian 1 ayat 31, tetapi sesungguhnya kepenuhan dan kesempurnaan dari pekerjaan penciptaan nanti terjadi pada hari yang ke-7. Bagaimana kita tahu? Ini terlihat dari susunan grammar atau susunan kata yang digunakan oleh Musa sebagai penulis kitab Kejadian. Dalam hal ini Musa menggunakan bentuk imperfect, yaitu God ended. Ia tidak menggunakan God had ended atau God had finished, karena kalau ia menggunakan grammar seperti itu, maka yang dimaksud adalah berbicara tentang hari yang sebelumnya, yaitu hari ke-6 ketika Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Tapi dengan menggunakan imperfect atau God ended, Allah menyelesaikan dalam bahasa Indonesianya, ini merujuk kepada pekerjaan penciptaan yang selesai pada hari yang ke-7. Dan kalau saudara perhatikan kata Allah berhenti, ini juga paralel dengan Allah memberkati. Oleh karena kedua-duanya berbicara tentang hari yang sama, yaitu Allah berhenti pada hari yang ke-7 dan Allah memberkati juga hari yang ke-7.
Dengan demikian, waktu yang ditunjukkan di sini adalah Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Nah, hari yang ketujuh sesungguhnya tidak dapat ditafsirkan secara simbol. Oleh karena hari ketujuh adalah hari yang berbeda, hari yang istimewa, berbeda dengan hari-hari yang lain. Oleh karena ini juga akan menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia. Nah, hari ketujuh dalam Kejadian pasal 2 adalah hari pertama bagi Adam dan Hawa untuk menikmati persekutuan dengan Allah dalam satu hari yang penuh. Karena memang mereka diciptakan pada hari ke-6, tapi mereka hanya menikmati hari itu separuh saja, tidak sepenuhnya dari petang dan pagi. Nanti pada hari yang ketujuh, Adam dan Hawa menikmati waktu bersama dengan Allah sehari penuh sebagai satu hari. Ini akan menjelaskan kepada kita mengapa tidak ada frase evening and morning di ayat ini, atau pagi dan petang di ayat ini. Nanti kita simpan dulu mengapa demikian. Kita akan pelajari itu pada pembahasan yang berikutnya. Nah, pertanyaan sekarang, apa pelajaran rohani bagi saudara dan saya dari kata kerja yang pertama, yaitu Allah menyelesaikan? Saudara yang kekasih, Allah bekerja 6 hari dan menyelesaikan pekerjaannya dalam 6 hari, kemudian Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Kabar baiknya yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah bahwa segala sesuatu pasti juga akan ada akhirnya. Sebagaimana kita bekerja mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, ketika kita memasuki hari ke-7 atau hari Sabat, itu adalah akhir dari semua apa yang telah kita lewati sepanjang minggu. Jadi kalau ada duka, ada masalah, ada pergumulan, malah pun sukacita juga akan ada akhirnya. Tapi kabar baiknya adalah akhir di sini penuh pengharapan, oleh karena Allah ada di sana bersama-sama dengan kita. Hal yang menarik yang saya temukan adalah frase telah menyelesaikan pekerjaan yang kita dapatkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Oleh sebab frase ini juga kita akan dapatkan pada akhir tahap pembangunan Ka'bah di padang belantara dalam Keluaran pasal 40 ayat 33. Ayat itu berkata begini: didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Saudara perhatikan kata atau kalimat demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Ini adalah kalimat yang juga muncul atau mirip dengan apa yang kita temukan di Kejadian 2 ayat 2. Ini juga muncul di kisah akhir pembangunan Ka'bah Salomo di 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 40 dan 51. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Ayat 51. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Nah, kalimat Hiram menyelesaikan segala pekerjaan ini juga adalah kalimat yang digunakan sama persis atau mirip dengan apa yang kita temukan di Kejadian 2 ayat 2. Mengapa demikian? Apa yang saya maksudkan dengan menyampaikan ini? Saudara yang kekasih, kembali pada pertemuan atau pembahasan yang berikut, kita akan pelajari bahwa kisah penciptaan yang berakhir di kisah di Taman Eden, di mana manusia ditempatkan di Taman Eden, adalah tidak bisa dipisahkan atau berhubungan erat dengan Ka'bah yang Allah berikan kepada Musa dan diteruskan sampai kepada zaman Salomo. Dengan demikian, apa yang saya mau katakan adalah kisah penciptaan dan Ka'bah adalah dua hal yang sangat berhubungan erat. Mengapa?
kita akan pelajari itu pada pembahasan yang berikut. Jadi saudara jangan lupa untuk terus mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Kalimat atau kata kerja yang kedua adalah Allah berhenti, God rested. Nah, ada satu hal ironi yang terkandung dalam ayat ini, yaitu Allah yang bekerja. Kalau sudah perhatikan, Allah yang bekerja, manusia tidak bekerja. Jadi sesungguhnya manusia tidak layak untuk mendapatkan istirahat, karena istirahat sesungguhnya hanya didapatkan bagi mereka yang bekerja. Mereka karena sudah bekerja perlu istirahat. Tapi ironinya manusia tidak bekerja. Jadi manusia sesungguhnya tidak layak mendapatkan istirahat. Allah yang bekerja. Nanti kemudian ketika Allah berhenti dan memberkati, Allah mengundang manusia untuk turut menikmati istirahat yang Ia berkati, yang Ia kuduskan, yaitu pada hari yang ketujuh. Jadi manusia terundang untuk menikmati. Ini cocok dengan apa yang Yesus sebutkan. Yesus adalah Allah Tuhan atas hari Sabat. Ia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu istirahat. Nah, kata istirahat di sini adalah kata yang menggambarkan istirahat yang Yesus sebutkan pada hari yang ketujuh atau hari Sabat. Oke? Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam Kejadian pasal 2, Musa menggunakan dua jenis kata untuk hari Sabat. Yang pertama adalah kata benda yang juga adalah Syabat. Kemudian Musa juga menggunakan kata kerja, yaitu God rested atau rest yang juga adalah Syabat. Nah, jadi Musa untuk menunjukkan hari ketujuh, hari Sabat hari ketujuh, Musa menggunakan bentuk kata benda, gantinya kata kerja. Mengapa demikian? Ini untuk menghindari kebingungan antara dua jenis Sabat. Oleh karena pada kemudian kita akan temukan pada sejarah bangsa Israel, mereka memiliki sabat-sabat yang lain, contohnya festival-festival atau perayaan-perayaan yang mereka juga sebutkan sebagai hari Sabat. Contohnya yang terdapat di Imamat pasal 23. Jadi untuk memberikan perbedaan, maka Musa menggunakan kata benda, yaitu hari ketujuh, yaitu hari, gantinya menggunakan kata kerja atau beristirahat. Yang ketiga adalah Allah memberkati atau God bless the seventh day. Allah memberkati hari yang ketujuh. Dua kata kerja sebelumnya yang kita sudah lihat, ini membicarakan atau menunjukkan apa yang Allah lakukan selama waktu hari ketujuh. Nah, yaitu Ia menyelesaikan, kemudian Ia berhenti. Sekarang kita akan lihat apa yang Allah lakukan terhadap hari ketujuh itu, yaitu Allah memberkati. Ini yang menarik, saudara kekasih. Tindakan Allah memberkati hari ketujuh adalah tindakan yang istimewa oleh sebab Allah tidak hanya memberkati hari dalam kitab Kejadian. Kalau kita mundur satu pasal lagi, kita akan dapatkan Allah juga memberkati binatang-binatang. Allah juga memberkati ikan-ikan. Allah juga memberkati burung-burung, termasuk manusia. Itu kita dapatkan di Kejadian 1 ayat 20 sampai 22 dan ayat 28. Jadi tindakan Allah memberkati selalu dihubungkan dengan janji istimewa, yakni berkembang biak, bertambah banyak, yaitu berkat berkelimpahan atau keberuntungan di hari depan. Mari kita bacakan Kejadian 1 ayat 22. Kejadian 1 ayat 22 berkata begini, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak serta penuhilah air dalam laut
dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi saudara lihat, tindakan Allah memberkati erat hubungannya dengan keberuntungan di hari depan atau berkat kelimpahan. Nah, sudah tahu mengapa ini terjadi atau apa alasannya? Hari Sabat adalah hari pertama-tama atau pertama kali atau satu-satunya hari dalam minggu penciptaan di mana semua makhluk ciptaan, jadi binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung, serta manusia berada dalam satu hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Ini terjadi pada hari ke-7, hari Sabat. Jadi sudah kekasih, pekabaran tentang Sabat bukan hanya mengajarkan kita supaya berhenti bekerja pada hari itu. Pekabaran tentang Sabat bukan hanya juga mengajarkan kita berhenti supaya kita lebih efektif atau lebih produktif, atau juga bukan hanya mengajarkan kepada kita supaya kita sehat, maka kita perlu beristirahat pada hari Sabat. Tetapi berkat di hari di mana kita tidak bekerja, ingat Sabat kita tidak buat apa-apa, bukan? Kita tidak bekerja, kita tidak pergi ke kantor dan lain sebagainya, kita tidak cari nafkah dan lain sebagainya. Tapi justru pada hari di mana kita bekerja, pada hari itulah Allah memberkati kita. Karena bukan kita yang bekerja, Allah yang bekerja. Ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah sebagai pencipta dan sebagai pemelihara hidup saudara dan saya. Saudara kekasih, konsep ini menunjukkan bahwa kita punya iman. Meski kita tidak bekerja pada hari Sabat, kita tetap akan dapat berkat. Karena Allah yang menjanjikan berkat itu, Allah yang menyiapkan berkat itu bagi saudara dan saya. Yang terakhir, kata kerja yang terakhir adalah Allah menguduskan. God sanctified the seventh day. Kata ini muncul pertama kali dalam Alkitab di pasal ini. Allah menguduskan atau kata kudus. Sejauh ini yang kita lihat adalah dalam kisah penciptaan, ketika Allah mencipta makhluk-makhluk ciptaan, Allah berkata baik, dan ketika manusia diciptakan Allah berkata sungguh amat baik, ya kan? Tetapi ketika kita berpindah pada hari ke-7, kita bukan hanya berpindah hari saja, berpindah dari hari ke-6 ke hari ke-7, bukan itu saja, tapi kita juga berpindah dari keadaan baik tadi atau keadaan yang sungguh amat baik, kita berpindah dari sana kepada keadaan kekudusan. Jadi dari hari yang hanya sekedar baik atau dari hari yang ya baik atau beautiful kepada hari yang kudus. Istimewa sekali saudara. Itu sebabnya Sabat itu sangat istimewa. Akan tetapi pengudusan hari Sabat tidak akan kita dapatkan atau tidak akan terpenuhi dalam hidup kita jika kita tidak berespon terhadap tindakan Allah ini, yaitu memberkati dan menguduskan hari ini. Dengan kata lain, jika kita tidak menguduskan diri kita, maka kita tidak akan menikmati hari Sabat ini dengan penuh. Oleh karena apa, saudara kekasih, bukan hanya Allah yang kuduskan Sabat, bukan hanya Allah yang memelihara hari Sabat, tapi Allah juga meminta saudara dan saya untuk menguduskan hari Sabat dan memeliharanya. Perintahnya terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Nah, kiranya pembahasan ini boleh memberikan kekuatan, pengharapan, atau pengetahuan juga bagi kita bahwa sesungguhnya hari yang ke-7 adalah hari yang istimewa yang sengaja Allah buat untuk kesenangan kita, untuk menjadi berkat bagi kita. Jadi bila ada orang yang katakan Sabat itu membosankan atau Sabat itu tidak menyenangkan, maka ada sesuatu yang salah dengan kita. Pada pelajaran yang berikut kita akan melihat bagaimana kenapa tidak ada perintah dalam kitab Kejadian kepada Adam dan Hawa untuk pelihara hari Sabat.
Itu kita akan bahas pada pelajaran yang berikut. Jadi pastikan saudara mengikuti pelajaran kita yang berikut. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian ketika kita memberi diri kita untuk mengikuti atau berespons terhadap ajakan Tuhan untuk berhenti dan menikmati istirahat yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan memberkati saudara dan saya adalah doa saya. Amin.